Sidang kasus dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo oleh Insinyur Sugiharto Santoso di Pengadilan Negeri Bantul saat ini sudah memasuki agenda pembacaan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Sidang yang ke-34 kalinya digelar pada hari Senin tanggal 11 September 2017 menarik banyak simpati publik, terutama karena menegakkan hukum law enforcement di Indonesia masih tergolong memprihatinkan. Dari surat penuntutan yang dibacakan, jaksa penuntut umum diduga kuat merupakan upaya pemaksaan pasal-pasal demi kepentingan segelintir orang pihak pelapor agar Insinyur Sugiharto Santoso, Ketua Umum Apkomindo, bisa dipenjarakan. Apalagi sejak awal ada orang yang sudah menyediakan dana agar terdakwa masuk penjara. Bahkan hal tersebut terungkap di depan kesaksian persidangan di PN Bantul. Selama 34 kali digelar acara persidangan, baik dalam pengumpulan alat bukti, barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi, tidak ditemukan unsur-unsur yang dapat membuktikan perbuatan Hoki selaku Ketua Umum Apkomindo telah melanggar hukum seperti yang disangkakan oleh JPU. Tuduhan bahwa Hoki menerima uang 30 juta rupiah tidak dapat dibuktikan di depan persidangan, namun tetap dimasukkan dalam P42 JPU. Tuduhan bahwa pihak pelapor Sony Fransley CS menderita kerugian sebanyak 5 miliar atas pemakaian logo Apkomindo di event Mega Basar 5-9 Maret 2016 di JEC Bantul oleh Sugiharto Santoso merupakan tuduhan yang ngawur, mengada-ada, dan tanpa bukti. Tuduhan bahwa Insinyur Sugiharto Santoso bukanlah merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau Apkomindo disebutkan dalam tuntutan jaksa sebagai orang yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Apkomindo tidak dapat dibuktikan karena secara legal Insinyur Sugiharto Santoso sudah mendapat pengakuan resmi dari negara selaku Ketua Umum Apkomindo dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-Datar 000-AH-01.08 tahun 2017. Tuduhan bahwa Hoki menggunakan logo Apkomindo tanpa izin di event Mega Basar Consumer Show 5-9 Maret 2016 di Bantul juga tidak dapat dibuktikan di muka persidangan karena fakta hukum yang sesungguhnya kegiatan pameran Mega Basar 2016 di ruangan Jogja Expo Center Bantul pada 5-9 Maret 2016 adalah berdasarkan kontrak antara Dewan Pimpinan Daerah Apkomindo yang dipimpin oleh Diki Purnawibawa ST dengan PT Diandra Promosindo sebagai penyelenggara adalah berdasarkan kontrak antara DPD Apkomindo dengan PT Diandra Promosindo sebagai penyelenggara. Terdakwa sebelumnya memang tidak mengetahui, tidak hadir, tidak diundang, tidak melakukan, tidak memberikan izin, dan tidak pernah memerintahkan Diki Purnawibawa ST untuk menggunakan logo Apkomindo di pameran Mega Basar Consumer Show 2016 di JEC Bantul. Dan terdakwa sama sekali tidak terlibat dengan penyelenggaraan pameran Mega Basar Consumer Show tersebut karena masing-masing DPD Apkomindo bersifat otonom. Tuduhan bahwa Hoki orang yang keras kepala dan tidak mau minta maaf kepada pelapor diduga pemutarbalikan fakta karena sesungguhnya upaya-upaya perdamaian oleh tim mediasi Hoki pernah dilakukan. Namun justru pihak pelapor ingin memeras Hoki dengan membayar uang 5 miliar rupiah kalau perkara pidananya ingin dimaafkan atau dicabut laporan polisinya. Dan ada saksi yang mendengarkan secara langsung, yaitu Saudara Mujakir dan Puguh Kuswanto. Seluruh rangkaian diduga upaya rekayasa hukum agar Sugiharto Santoso selaku Ketua Umum Apkomindo dapat dipidanakan dipenjarakan sudah terlihat terang benderang saat dibacakannya surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Ansori SH. Seluruh dalil yang dituduhkan merupakan upaya JPU memaksakan pasal-pasal yang sangat merugikan terdakwa karena tidak ada bukti-bukti yuridis material dan yuridis formal yang cukup. Meskipun jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan, namun di dalam surat tuntutannya JPU menuliskan dalam tanda petik menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Sugiharto Santoso dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan perintah agar dilakukan penahanan dan denda sebesar 4 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.
Pada akhir pembacaan dupliknya di persidangan hari Senin tanggal 11 September 2017, Hoki melakukan renvoi dengan menambahkan bahwa semua keterangan saksi-saksi pelapor adalah merupakan kesaksian palsu yang dapat memenuhi unsur dalam pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu. Pada agenda persidangan pembacaan duplik ini, terlihat semakin banyak orang yang bersimpati atas kasus pelanggaran hak cipta yang dituduhkan kepada Hoki. Hadir dalam kegiatan persidangan hari Senin tanggal 11 September 2017, pengurus DPD Apkomindo Jateng, DPD Apkomindo Riau, DPD Apkomindo Bali, DPD Apkomindo DKI, DPD Apkomindo Solo, bahkan saat masih di dalam rutan Bantul, rekan-rekan terdakwa silih berganti membesuknya, diantaranya DPD Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Solo, Magelang, Cilacap, Banyumas, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bontang, Sulut, dan Sulsel, serta teman-teman dari pengurus DPP maupun DPA Apkomindo. Pada pembacaan duplik ini hadir pula adik kandung terdakwa, Wiliana Megasari Santoso, serta dua orang sahabat barunya, yaitu Maria L. Skaliliasari yang secara khusus hadir dari Bandung padahal telah berusia 77 tahun, dan anggota Asosiasi Pendeta Indonesia atau API Evangelis Ferdinand L. Tobing. Hadir pula tim penasihat hukum terdakwa serta para awak media yang concern mengawal kasus ini. Terpantau juga para anggota persaudaraan dalam terali besi atau Trabes yang hadir di rutan Bantul bersama terdakwa memberikan dukungan moral. Bahkan Ferdinand L. Tobing secara khusus terpanggil untuk melakukan pekan doa dan menggalang anggota Asosiasi Pendeta Indonesia DPD DIY Yogyakarta untuk mendoakan Insinyur Sugiharto Santoso agar campur tangan Tuhan menghasilkan keputusan majelis hakim yang seadil-adilnya. Dan tahu-tahu tadi Bu Maria, mohon maaf ya Bu kalau saya sebutin, usianya 77 tahun, bisa nyetir sendiri, ya kan, ke sini dari Bandung. Kemudian ada Pak Ferdinand juga tadi, mohon izin udah 62 tahun. Dia juga paling baca-baca tulisan bahwa zaman sekarang janganlah melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi ada pesan juga pasti itu juga dari Pak Ferdinand yang seorang juga sama seperti Bu Maria terpanggil, tergerak hatinya untuk hadir. Dia menyampaikan apa? Ya, Ibu juga baru, Pak Ferdinand juga dia bilang apa? Dalam waktu 2 minggu ini yang harus dilakukan adalah berdoa. Bagi Hoki, ada hal yang istimewa dan melegakan karena sudah adanya keikhlasan serta dukungan dari istri terdakwa Suryani dan kedua putri terdakwa yaitu Cynthia dan Amanda. Khususnya ungkapan Cynthia kepada bapaknya, sekarang Cynthia mengerti bahwa memang Tuhan menciptakan orang seperti papa yang berani mengorbankan apapun juga, termasuk mengorbankan keluarganya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Di satu sisi keluarga saya pasti menyatakan saya tuh lebih mementingkan orang lain dibandingkan keluarga, tapi itulah memang sudah jiwanya. Nah, awal-awalnya anak saya juga kecewa, tapi belakangan seperti saya tuliskan bahwa saya berterima kasih, Tuhan izinkan lagi terkabul, bahwa anak saya akhirnya mengerti. Dia mengerti perjuangan papanya, dia mengerti bahwa dia mengatakan, saya juga baru jadi akan saya pakai, bahwa ternyata Tuhan menciptakan, dia bilang, orang-orang yang seperti papanya, yang mau mengorbankan segala sesuatunya, termasuk mengorbankan keluarganya. Dalam tanda petik tadi, memang saya ucapkan, kalau minta maaf untuk sesuatu yang tidak saya lakukan, ya saya, itu terlepas ya, itu spontan, ya mohon maaf, dan tanda petik tadi kan kata-kata yang tidak enak sekali, tapi itu keluar.
Simpati sekaligus prihatin terhadap kasus dugaan pelanggaran hak cipta seni logo Apkomindo ini mengalir karena banyak hal yang janggal terungkap dalam tuntutan JPU terhadap Hoki selaku Ketua Umum Apkomindo yang sah. Keprihatinan muncul karena mengetahui tentang terdakwa dalam posisi yang benar, dan teman-teman banyak yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli. Namun terdakwa menjawab dengan tegas dan jelas bahwa masih ada Tuhan. Terdakwa harus terus berjuang untuk keadilan dan kebenaran, karena setidaknya akan ada beberapa konsekuensi jika minta maaf setelah dipenjarakan oleh pihak pelapor. Antara lain, terdakwa harus meminta maaf untuk suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan terdakwa. Terdakwa menjadi seorang mantan orang bersalah di mata hukum sekaligus di mata masyarakat luas. Nama terdakwa akan masuk di dalam daftar website Mahkamah Agung dan akan mudah disebarluaskan oleh pihak lawan, serta akan berdampak luas yang tidak ternilai harganya, serta akan terus melekat bukan hanya hingga akhir hayat terdakwa di muka bumi ini, tetapi terus melekat memburuk citranya hingga kepada anak, cucu, dan buyut terdakwa. Seluruh pengurus Apkomindo maupun anggota Apkomindo se-Indonesia yang pernah memakai logo organisasi Apkomindo berpotensi akan dikriminalisasi oleh saudara Sony Fransley dan kelompoknya. Seluruh perangkat organisasi Apkomindo akan dikuasai oleh kekuasaan Sony Fransley dan kelompoknya, serta dimanfaatkan untuk kepentingan Sony Fransley dan kelompoknya, padahal organisasi Apkomindo seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan anggotanya. Perjuangan Hoki yang tetap aktif dan setia serta mengandalkan Tuhan dalam mengikuti persidangan demi persidangan, yaitu dengan hadir selalu tepat waktu dan tidak pernah mengeluh untuk hadir di Pengadilan Negeri Bantul padahal domisilinya di Jakarta. Tujuannya adalah agar kebenaran terungkap dengan terang benderang dan membuktikan paradigma sebagian besar orang yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia dapat diperjualikan tidaklah benar. Sampai dengan saat ini, Hoki masih percaya bahwa hakim Pengadilan Negeri Bantul akan tetap menguatkan kebenaran dan bukan membenarkan yang kuat, dan memberikan keadilan terhadap kasus yang membelitnya. Secara terpisah, Ariseno Suharsono SHMH, penasihat hukum Hoki, menambahkan dari pembacaan pledoi dan duplik sudah semakin terang benderang skenario upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Oleh karenanya, tim penasihat hukum harus tegas mengatakan bahwa semua tuduhan JPU itu ngawur dan tidak ada dasarnya. Tuntutan jaksa penuntut umum itu hanya pesanan pihak pelapor tanpa bukti-bukti yang kuat. Kalau perkara ini jelas ini perkara kayak gini, perkara titipan yang mana ini sangat tidak logik lah diterima dalam akal hukum lah ini ya. Kalau secara ilmiah nanti terjadi tidak vonis masuk gitu. Ya kami tetap akan mengajukan upaya-upaya hukum lainnya, kayak banding dan nantinya kasasi juga kalau perlu. Kalau ini nanti juga mendapatkan, insya Allah dapat putusan bebas murni, otomatis jaksa kan enggak kasasi demi hukum. Oleh karena juga kami akan memberikan kontra memorinya. Kamilov Sagala SHMH, anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode kedua, mengatakan mengingat kasus ini sudah mengarah kepada kriminalisasi pribadi seseorang, yaitu Saudara Insinyur Sugiharto Santoso atau Hoki, dan jelas sudah menzalimi keluarganya, maka tidak ada kata lain, siapapun di muka bumi wajib membantu dan meluruskannya agar tidak terjadi kesesatan penegakan hukum di NKRI, merdeka atau mati keadilan, katanya. Sidang dengan agenda pembacaan duplik hari Senin tanggal 11 September 2017 dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Subagio SH.M. Hum, didampingi oleh anggota Majelis Hakim pengganti Koko Rianto SH dan Evi Insiati SH.M.H, serta Jaksa Penuntut Umum Ansori SH dan JPU Sabar Sutrisno SH. Sidang ditutup dengan membacakan agenda sidang berikutnya, yaitu pembacaan putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017.
Saya Lukas Lukmana dari Kota Semarang. Nama saya Yuli Setiawan dari DPD Aptiknas Palembang. Oke, saya Ridwan dari pengurus DPA-nya Apkomindo DPD Riau. Nama Sukandar, Ketua DPD Kalimantan Selatan. Ya, saya Sandi Kusuma. Saat ini di Apkomindo saya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Asosiasi. Saya dari Bali. Nama saya Muzakir, saya sebagai Sekjen DPP Apkomindo. Pak Hoki ini sebetulnya adalah kasus yang sangat terang benderang. Maksudnya apa? Secara organisasi dan secara hukum, Pak Hoki ini adalah ketua yang sah dari Apkomindo. Saya kesini hadir untuk mendukung secara moral atas persidangan Pak Hoki sebagai Ketua Umum Aptiknas. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya kasus ini salah sasaran, Pak. Karena statusnya dalam ini Pak Hoki tidak menggunakan logo itu secara pribadi untuk mendapatkan keuntungan apapun. Kita berharap hakim sekarang ini profesional. Profesional itu berarti meletakkan pada tempatnya. Jadi kalau hakim itu kita harapkan kalau hal itu terjadinya A ya A, jangan dijadikan B. Dan saya akan dukung penuh juga dari teman-teman yang lain supaya Pak Hoki bisa bebas. Karena apapun yang dibebankan Pak Hoki itu adalah dari amanah organisasi. Ya, dampaknya bukan hanya DPD Bali, tapi semua DPD tentu udah berdampak besar. Di mana dalam situasi atau kondisi ekonomi yang sekarang ini, ditambah lagi dengan kurang solidnya roda organisasi untuk bergerak, itu tentu menjadi masalah besar untuk sebagian besar anggota Apkomindo. Sangat kita rasakan baik secara nasional maupun daerah dan teman-teman pribadi to pribadi, bisnisnya sangat terganggu dengan ada kasus ini. Karena kenapa? Di saat IT lagi melemah, bisnis kita lagi melemah, perekonomian dunia juga lagi melemah, Indonesia juga lagi melemah. Kita punya kasus di internal yang nggak selesai-selesai, kriminalisasi terhadap ketum belum selesai juga. Kita harapkan ini masih ada 2 kali sidang, hari ini duplik dan minggu depan akan ada keputusan. Kita harapkan keputusan dari Pak Hakim yang seadil-adilnya untuk Apkomindo yang lebih baik ke depan. Saya Maria Elska Liliasari. Saya adalah pemerhati hukum atas tatanan hukum yang benar, dan saya melihat ini ada sesuatu yang tidak benar. Jadi saya merasa terpanggil jauh-jauh dari Bandung. Saya menyetir sendiri, namun saya hanya untuk memperlihatkan dan untuk berani berkata bahwa yang benar adalah benar.